Coba kalian sempat bertanya-tanya tidak? Siapa atau apa yang menjaga Kang Deddy Mulyadi? Soalnya ini kan dengan keberanian Kang Deddy Mulyadi, mungkin bisa disebut Kang Deddy Mulyadi terlalu berani, sehingga menyebabkan banyak sekali musuh. Musuhnya itu bukan manusia biasa. Orang-orang elit, bro. Ya kan? Bahkan seringkali ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan sidak ke pertambangan ilegal, ke berbagai tempat lah, ya kan? Seringkali Kang Deddy Mulyadi hanya bawa kameramen, nggak bawa pengawal. Kita tahu semua, beberapa orang yang menjadi pejabat itu, atau bayangkan bukan pejabat, ya kan? Itu juga kan harus ada sesuatu gitu loh. Kalau ada keberanian sebesar itu. Dalam hal ini, masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, gitu kan, kadang sering mengglorifikasikan Kang Deddy Mulyadi itu, wah, dijaga oleh Prabu Siliwangi, atau titisan Prabu Siliwangi, Maong mah hijige gagah. Jadi cukup satu orang, yaitu harimau. Apakah ini ada kaitannya dengan hal itu, atau bisakah kita berpikir secara logika, secara filosofi, apakah bisa dijelaskan atau tidak? Dalam hal ini Bapak Helmi Yahya dan Guru Gembul akan menjelaskannya. Coba kita tonton bersama-sama. Check it out. Mengawal beliau. Apa? Pak KDM itu merakyat. Dan karena merakyat, dia tidak punya jeda dengan rakyat. Dan karena dia tidak punya jarak. Tidak punya jarak. Oke. Bukan itu lebih bahaya, Kang? Justru lebih baik. Justru jadi kalau misalkan orang-orang seperti Pak KDM kemudian dia marah-marah ke rakyat, dan itu kan terbuka kadang-kadang di kanalnya sendiri beliau tunjukin marah. Tapi marahnya itu bukan seperti marah pejabat kepada rakyat, marah seperti tetangga ke tetangga yang komplain karena jalannya dirusak atau pekarangan rumahnya. Nah, karakteristik seperti ini tuh kan membuat dirinya itu ada di tengah-tengah kerumunan. Jadi dia baur bersama orang-orang gitu. Jadi dia tidak menonjol. Karena tidak menonjol, maka orang-orang yang marah dan apa juga akan memperlakukan dirinya tuh sebagai lebih mungkin sebagai tetangga yang galak daripada musuh politik yang berbahaya. Gitu ya? Ya, iya. Jadi kalau misalkan Bapak misalkan Pak Jokowi di zaman dulu gitu ya. Pak Jokowi ketika jalan belusukan di Jakarta itu sebenarnya menunjukkan bahwa situasi kondisi dirinya, wilayah sekitarnya itu lebih aman daripada ketika beliau dikawal sama Patwal. Dan kalau misalkan sedang dikawal sama Patwal, justru itu memancing amarah masyarakat yang lebih besar daripada ketika beliau bersama rakyat seperti ini. Jadi rakyat tuh gak pengen bunuh-bunuhan, rakyat itu gak pengen chaos, rusuh-rusuhan. Jadi kalaupun dimarahin, gak akan marahnya tuh segimana, gak akan terlalu berbahaya buat pemimpin-pemimpin kita. Bandingkan kalau misalkan ada pemimpin yang sampai dikawal dan sebagainya, itu justru yang membuat dirinya itu ada dalam bahaya. Saya berpikir bahwa Pak KDM strateginya itu adalah saya juga pernah sampaikan Pak KDM itu melakukan korupsi, Pak. Korupsi kebalik. Maksudnya? Saya sebut korupsi kebalik. Jadi beliau itu sangat dekat sekali dengan tradisi Sunda, sangat bermental Sunda. Jadi beliau itu melakukan korupsi terus-terusan. Tapi korupsi terbalik. Korupsi terbalik itu maksudnya begini. Kalau orang korupsi, itu hal pertama yang menjadi dasarnya itu adalah dia tidak bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset publik. Ya. Sehingga aset publik yang dia pegang sebagai bendahara misalkan, ya comot aja sebagai bagian dari milik dirinya sendiri. Begitu kan? Ya sama seperti koruptor-koruptor yang lain, ini saya pegang, ya udah saya comot sedikit. Nah kalau Pak KDM itu kebalik. Pak KDM itu adalah aset pribadi. Dia tidak bisa memisahkan antara aset pribadi dengan aset kelompok, dengan aset publik. Sehingga kadang-kadang aset pribadinya juga diserahkan kepada publik. Dibagi-bagikan sama dia. Bagi-bagi. Ini dasarnya sama, Pak. Dasarnya adalah biasnya kepemilikan pribadi dengan kepemilikan publik. Ini sebenarnya yang dikomplain sama Habermas di zaman dulu itu, seorang filosof. Beliau itu komplain, pokoknya publik sama pribadi itu dipisah. Nah, karena Pak KDM itu adalah orang Sunda yang hidup dengan budaya kolektif, budaya komunal, budaya kebersamaan. Orang Sunda itu bahkan sampai sekarang kalau di kampung-kampung, Pak, nyimpan arit itu di pekarangan rumah dan bisa digunakan sama siapapun. Di desa-desa itu kalau ada kamar mandinya itu milik umum bersama untuk bareng-bareng karena kolektivitasnya kuat. Nah, Pak KDM juga seperti itu. Nah, dengan situasi Pak KDM itu milik pribadinya, aset pribadinya yang kadang-kadang juga dibagikan kepada publik, dia menjadi setara dan sama dengan orang-orang, dan itu akan membiaskan permusuhan terhadap dirinya, akan membuat permusuhannya itu menjadi tingkat bahayanya itu menjadi jauh lebih sedikit karena beliau adalah penguasa yang bersama rakyat, bukan politisi yang harus disingkirkan. Pada situasi yang walaupun seperti ada itu. juga ya, ada juga musuh politiknya. Banyak Pak sekarang. Banyak sekarang ya. Banyak musuh politiknya. Cuman maksud saya jadi diprotek oleh rakyat. Iya.
Dia sekarang diprotek oleh rakyat. Karena Jadi jarak yang dekat sama rakyat gitu-gitu ya. kemarin ketika berdemo dia maju sendirian bersama demonstran dan Ya. sama-sama dikasih odol Menjadi yang bagian seperti dari itu ya, ya. Menjadi bagian dari itu. Mahasiswa mana atau perusuh mana yang berani melakukan secara frontal serangan kepada Pak KDM dalam situasi Sempat kena seperti juga itu? katanya dilempar bambu yang Iya, yang itu ya. Pak ini jangan Ya, gitu ya, gitu. ya, Ya, itu bahayanya itu sampai sebatas itu. Bahayanya itu adalah demonstran yang marah. Bahayanya itu bukan ada misalkan anggota kepolisian yang secara tidak sengaja melindas gitu. Kan nggak ada kasus yang seperti itu. Gitu. Jadi pembela Pak KDM dalam hal ini itu adalah sikap Sikap beliau, dia. sikap beliau yang bersama ya kita terlepas baik buruknya gitu. Cuman dalam hal merakyat, beliau bukan orang yang berpura-pura merakyat gitu. Ya, ya, Kita tahu itu bersama. Nah, kalau soal penjaga spiritual, Katanya dia ada Prabu Siliwangi yang ya gitu-gitu kan. Iya. Yang saya dengar cerita-ceritanya aja. ya betul. Orang-orang Sunda itu mengglorifikasi Prabu Siliwangi tanpa tahu siapa Prabu Siliwangi. Di sejarah itu tidak terlalu diceritakan ya. Sebenarnya dalam sejarah bahkan tidak ada yang namanya Prabu Siliwangi. Oh ya? Tidak ada. Cuman ada misalkan tokoh-tokoh, ada Wastu Kencana, ada Lingga Buana, ada Si Jaya Bupati dan sebagainya yang dianggap Kata bahwa yang- itulah Siliwangi yang dimaksud gitu. Siliwangi itu sebenarnya itu sebutan ya. Julukan. Termasuk siapa? Sri Baduga apa namanya? Iya betul, Sri Baduga Maharaja, itu Maharaja. juga kadang-kadang disebut sebagai Siliwangi gitu dan sebagainya. Nah karena karakteristik orang Jadi nggak ada orang yang bernama Prabu Siliwangi itu tidak ada. tidak ada. Yang ada adalah julukan, tapi julukan untuk raja yang mana terlalu banyak versi. Atau itu julukan untuk beberapa raja-rajanya Sunda zaman itu. Bisa dengan pertimbangan silih wangi. Silih itu kan silih berganti gitu. Oke. Silih wangi. Jadi siapakah yang memiliki keharuman dan silih berganti mungkin dinasti tertentu bisa saja. Dalam catatan sejarah-sejarah kuno kita tuh memang tidak pernah cukup dengan teks karena teks itu harus dipahami apakah itu majas atau bukan gitu. oke. Jadi kalau misalkan ada teks bahwa pembuat Candi Borobudur adalah namanya Gunadarma, orang-orang langsung percaya bahwa Gunadarma itu bukan nama orang. Siapa dia? Gak tahu. Nama universitas. Rajanya Sumaratungga saya masih ingat ya. Iya. Benar Dharma itu arsiteknya. Betul, Ya, arsiteknya. ya, ya. Nah, ya maksudnya apa arsiteknya itu nama aslinya siapa tuh gak tahu juga Oh, gitu. Nah, oke, sama seperti Siliwangi. Ya. Siliwanginya ada, mungkin disematkan pada raja tertentu yang inspiratif yang baik di kalangan rakyatnya Ya. mungkin, tapi siapa dia nggak tahu. Terus hubungan dengan Maung itu apa? Dengan harimau itu? Jadi ini sebenarnya adalah kebanggaan. Jadi masyarakat itu kan selalu membutuhkan simbol-simbol Ya. dan simbol-simbol itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang memiliki kewibawaan yang luar biasa gitu. Dan kalau di Jawa harimau itu Pak tidak memiliki wibawa, jelek. Karena dulu tuh suka diberantemin sama kebo dan biasanya kebo yang menang. Nah kadang-kadang dikaitkan dengan penjajah. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau misalkan di Jawa Barat harimau itu puncak dari karisma hewan itu ada di harimau sehingga siapapun dikaitkan dengan harimau, siapapun yang diglorifikasi, yang besar, yang kuat, yang hebat, yang dianggap oleh masyarakat itu panutan, maka biasanya dikaitkan dengan harimau. Dan luar biasanya sih Pak, orang Sunda tuh kan orang yang dulunya itu tidak bertani Pak, tapi berladang. Ladang ya. Nah karena berladang mereka itu cenderung berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nomaden atau semi nomaden. Itulah yang menyebabkan mereka tidak banyak meninggalkan candi-candi seperti di Jawa Tengah. Mungkin orang Sunda punya candi tapi terbuat dari bambu atau kayu. Mungkin. Nah, karena dia berpindah-pindah dan tidak menetap, maka harimau tetap jadi makhluk yang disegani. Sedangkan di Jawa harimau jadi hama. Makanya derajatnya turun. Nah, jadi segala sesuatu yang megah, yang besar itu dikaitkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.